Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arbi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama ucapan terima kasih atas doanya, juga ada bingkisannya yang tentunya sangat berharga bagi kami. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak Ibu semua dikabul dan diberikan balasannya berganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membaca kitab surah Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini walaupun tidak begitu lama tapi penuh keberkahan dari Allah. Manfaat dunia wal akhirah. Yang kurang sehat baik yang ada di sini di rumah sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia, ya, kita baru mendengar mungkin 3 hari yang lalu ada salah seorang murid saya waktu di Alhamidiyah, Ustazah Marwati yang dari Beji, putri dari Muallim Abdul Wahab Misin, ya, yang punya Al-Ahyar Majelis Ta'lim. Rupanya ketika sedang makan di Saung 3 itu ada longsor, akhirnya meninggal dunia kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya kakak kandung saya sendiri Hajah Siti Komariah namanya di Karawang, baru seminggu yang lalu meninggal juga, ya. Kita doakan mudah-mudahan keduanya min ahlil khair, min ahlil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Meninggal juga. Bu Hajah siapa? Bu Hajah siapa? Siapa? Asmariah itu siapa? Oh, kakaknya. Mudah-mudahan wajah Asmariah juga min ahlil khair wa min ahlil jannah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapa? Umi meninggal. Yang namanya siapa Umi? Haja Maswani. Maswani binti Haji Jahih. Mudah-mudahan Umi Ndajo mudah-mudahan min ahlil khair wa min ahlil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kedatangan ini tilmid jadid, ya, murid baru. Selain Bapak Ustadz Musa juga ada Haji Zainal Arifin, Zainal Hakim,
Zainul Hakim. Ya, Zainul Hakim yang ya sedang menyusun disertasi. Ya, mudah-mudahan sukses. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita kembali kaji tafsir Al-Qur'an. Sekarang ini masih surah Al-Baqarah ya. Halaman 44. Atas At-tafsir sekarang. Wa idza hadna mitsaqakum. Ya, kita ini berisik sekali ya kendaraan. Sini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura ay uzkuru ya bani Israila hina akhadna alaikumul ahda al muakkada alal amali bima fit taurati wa rafa'na fawqakum jabalat turi qailina khudhu ma atainakum bi quwwatin ay bi azmin wa hazmin wa illa tarahnal jabala fawqakum wasma'u ay sama ta'atin wa qabulin qalu sami'na wa asayna ay sami'na qaulaka wa asayna amraka wa ushribu fi qulubihimul ijla ay khalata hubbuhu qulubahum wa tagolgola bi suwaidaiha. Ya, di bawah ya, tafsir wal muradu anna hubba ibadatil ijli imtazaja bidimaihim wa dakhala fi qulubihim kama yadkhulu sabbu fis saubi wal ma'u fil badani bi kufrihim ay bisababi kufrihim kul bi sama ya'murukum bihi imanukum ay kul lahum ala sabili tahakkumi bihim bi'sa hazal imanu alladzi ya'murukum bi ibadatil ijli in kuntum mu'minin ay in kuntum taz'amunal imana fa bi'sa hadzal amalu was-sani'u wal ma'na lastum bimu'minina li'annal imana la ya'muru bi ibadatil ijli. Baik, satu ayat kita tafsirkan, sekarang kita terjemahkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru, tafsirnya, penjelasannya. Firman Allah, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami telah mengambil janji kalian. Mengambil atau menagih, ya. Ya, waalaikumsalam. Di sebelah sini nih. Ambil satu. Ya, kita lanjutkan. Jadi wa'id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil atau menagih mitsaqakum, janji kalian. Wa rafa'na, dan kami telah mengangkat fauqakum, di atas kalian, ya, At-Tura, bukit Tursina. Ai artinya uzkuru, ingatlah. Ya Bani Israila, wahai kaum Bani Israel, hina akhazna, ketika kami telah mengambil atau menagih alaikum, atas kalian, al-ahdal mu'akkada, janji yang sudah dikuatkan. Al-ahda, janji, al-mu'akkada, yang dikuatkan. Ya, dikuatkan dengan sumpah. Alal amali, atas beramal. Bima fit Taurati, dengan isi kitab Taurat. Wa rafa'na, dan kami telah angkat fauqakum, di atas kalian, Jabal Turi, gunung Tursina. Qailina, seraya berfirman, Huzu, ambillah, ma'atainakum, apa-apa yang telah kami datangkan kepada kalian, bikuwatin, dengan kuat, ai artinya bi azmin, dengan penuh kemantapan, wa hazmin, dan keteguhan. Wa illa, dan jika tidak demikian, torohnal jabala, kami akan timpakan gunung Tursina fauqakum, di atas kalian.
Wasma'u, dan dengarlah. Ai artinya sama atau atin, mendengar untuk ditaati, mendengar untuk ditaati, wa qabulin, dan diterima. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami telah mendengar. Wa asaina, dan kami tidak menurut. Dan kami tidak nurut, tidak patuh. Ai artinya sami'na qaulaka, kami mendengar ucapanmu. Wa asaina amroka, dan kami tidak patuh perintahmu. Wa usyribu fi qulubihimul ijla, dan telah mendarah daging di dalam hati mereka cinta anak sapi. Kalau kata terjemah letter lucknya, harfiahnya wa usribu, dan telah diminumkan fi qulubihim, dalam hati mereka, al ijla, anak sapi. Kan enggak pas, masa anak sapi diminumkan, ya. Maksudnya telah mendarah daging kecintaan mereka terhadap anak sapi, seperti air yang diminum oleh orang yang haus sehingga susah keluarnya lagi. Makanya ditafsirkan ai artinya kholato, telah bercampur. Hubbuhu, kecintaannya, qulubahum, kepada hati mereka. Jadi kecintaan kepada anak sapi itu sudah begitu, udah melekat, bercampur, bersatu. Tuh. Jadi susah untuk lepas lagi. Karena kan cintanya sudah melekat dalam, ya, sudah teramat dalam. Cinta abadi ini. Jadi susah untuk pisah lagi. Ini mereka kepada anak sapi begitu, ya, melekatnya cintanya. Watagol-gola pisuwaidaiha, dan telah bersarang di dalam, ya, hati kecilnya. Di sanubarinya itu sudah bersarang, susah keluar lagi. Cinta abadi ini, ya. Sampai ke bawah mati enggak akan lupa-lupa lagi. Apa? Iya. Wal muradu, dan yang dimaksud anna hubba ibadatil ijli, bahwasanya kecintaan menyembah anak sapi imtazaja bidimaihim, telah bercampur baur dengan darah-darah mereka. Dima ini jamak dari damun. Kalau satunya dam, duanya damani, kalau banyak dima, ya. Imtazaja, telah bercampur baur bidimaihim, dengan darah-darah mereka. Wadahola, dan telah masuk, duhul, gitu. Duhul kan artinya masuk. Ini dahola, telah masuk. Ya, ajar ruqyah, ya. Ini dahola artinya masuk, kan. Ya.
Wadaholan telah masfi qulubihim dalam hati mereka, ke dalam hati mereka. Kama yadhulu sabgu pisaubi, sebagaimana masuknya celupan ke dalam pakaian. Kalau pakaian sudah dicelup dengan warna putih, merah, kuning, itu kan lunturnya nggak mudah. Bisa-bisa sampai pakaiannya udah buluk, udah robek-robek, ya warnanya nggak pisah-pisah. Itu mengibaratkan cintanya sama anak sapi itu begitu. Seperti masuknya celupan pisaubi ke dalam pakaian. Wal ma'u fil badani, dan masuknya air ke dalam tubuh. Bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Artinya bisa babi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Kekufuran mereka. Kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi sama ya'murukum bihi imanukum. Bi sama, alangkah buruknya. Ya'murukum, menyuruh kepada kalian, bihi, dengannya. Ya, silakan. Ya, kesini aja jangan di jalan ya. Nah, adek namanya siapa? Dari mana? PKU 5. PKU itu singkatan dari pendidikan kader ulama yang kelima loh ya. Kampung Liau, ya. Cecep namanya. Kitab tafsirnya udah punya belum? Oh ya, baik, insyaallah yang akan datang kita bawa ya, tafsirnya ya. Sekarang mendengarkan aja dulu, jiping dulu dengan temannya. Tapi jangan jider, khawatir jituk. Kalau jider kan, kalau jiping ngajinya sambil nguping, jider sambil nyender. Khawatir jituk ngajinya sambil ngantuk. Yang akhirnya jiler, ngajinya sambil ngil. Nah itu yang kita khawatirkan, nggak dapat apa-apa. Ya, jadi nguping dulu dengan temannya, lihat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi sama, alangkah buruknya, ya murukum, menyuruh kepada kalian, bihi, dengannya, imanukum, iman kalian, bihi, dengannya, imanukum, iman kalian. Artinya kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka, ala sabili tahakkumi bihim, ya, atas jalan at-tahakumi ini memperolok-olok bihim, kepada mereka. Bi'sa hadzal imanu, alangkah buruknya keimanan ini. Memperolok-olok atau caci, mencela, bihim, kepada mereka, dengan berkata bi'sa hadzal iman, alangkah buruknya iman ini. Alladzi ya'murukum, yang menyuruh kepada kalian, bi ibadatil ijli, dengan menyembah anak sapi. In kuntum mu'minin, jika benar-benar kalian orang-orang yang beriman. Artinya in kuntum taj'amunal imana, jika kalian menyangka beriman.
Fa bi'sa hadzal amalu wa hada was-sani'u. Fa bi'sa, maka alangkah buruknya, hadzal amalu, amal ini, was-sani'u, dan perbuatan ini. Wal makna, dan adapun maknanya, lastum bimu'minina, kalian bukanlah orang-orang yang beriman. Li'annal imana, karena sesungguhnya iman itu la ya'muru bi ibadatil ijli, tidak akan menyuruh menyembah anak sapi. La ya'muru, tidak akan menyuruh bi ibadatil ijli, menyembah anak sapi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah dibacakan lafadznya, teksnya, kemudian kita terjemahkan per kata, ke giliran yang ketiganya kita uraikan. Ya, saya akan uraikan, jelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat tadi atau dalam tafsir yang telah dibacakan tadi. Insyaallah metodologinya setelah kita menguraikan dan menjelaskan, kita akan diskusikan dan muzakarahkan. Barangkali di antara bapak atau ibu ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, atau mungkin juga ada masalah-masalah keagamaan di luar ya materi yang dibahas, tapi penting untuk dimuzakarahkan dalam majlis ilmu ini, ya silahkan dikemukakan, supaya saya berharap pulang dari majlis ini ada ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagai tambahan dari yang sudah ada, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita kaji at-tafsir adalah tafsir. Bapak dan Ibu yang terhormat, terutama ada yang baru di sini ya, selain Ustaz Musa Said, kemudian Ustaz Zainul Hakim dan Ustaz Cecep. Di dalam kajian yang kita adakan di Majlis Ulama ini, ya ada 4 Senin, ada 4 ilmu yang penting-penting menurut saya. Senin pertama ilmu tafsir seperti ini, yang kedua ilmu hadis, Senin ketiga ilmu tauhid, yang keempat nanti ilmu fikih untuk kehidupan ibadah sehari-hari, dan itu fardu ain bagi kita. Nah, sekarang kajian dengan tafsir, di mana kitab tafsir yang digunakan adalah tafsir Al-Kautsar. Al-Kautsar sendiri merupakan ikhtisar atau ringkasan dari tafsir Soffatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dari Makkah Al-Mukarramah. Dan baru-baru ini rupanya beliau meninggal dunia, tapi meninggalnya di Turki ya. Ketika berkunjung ke Istanbul, rupanya malaikat Israel datang ya menjemput beliau dalam usia lebih dari 80 tahun. Sudah meninggalkan kita ya. Kita doakan mudah-mudahan ulama besar ini min ahlil khair wa min ahlil jannah, dan ada generasi-generasinya termasuk dari daerah Depok ini, insyaallah. Nah, di dalam kajian tafsir ini Al-Kautsar ya, saya pilih tafsir ini kita jadikan kajian karena menurut saya tafsir ini walaupun tipis, dan insya Allah akan menjadi 30 jilid ya, karena masing-masing jilidnya 1 juz. Sementara Al-Quran semuanya ada berapa juz? Ada 30. Kalau setiap jilidnya 1 juz, berarti kan 30 jilid. Dan ini sudah kita susun
3 jilid ya. Ini baru yang kita kaji baru juz awal. Ada nanti juz sani, ada juz salis. Bahkan ada permintaan dari Masjid Al-Muhajirin Mampang Indah 1 dekat Makodim. Ya, Pak Kiai, karena kami ingin supaya sholat yang 5 waktu ini lebih khusyuk, dan ketika sholat 5 waktu ini karena kami enggak hafal Quran 30 juz, jadi yang dibaca itu juz 30 ya. Ini juz amma kan, Al-Fil, Al-Humazah, ada lagi surah semacam Waduha, Takasur, dan surah Quraisy itu. Nah, sehingga usul bagaimana kalau kajian tafsirnya dari juz 30 aja ya, sehingga surat-suratnya bisa saya pahami ketika sholat, jadi tambah khusyuk. Nah, sehingga saya nyusun lagi juz 30 sudah kita jadi dan dipakai di Masjid Al-Muhajirin Mampang Indah 1 ya, dekat rumahnya Pak Haji Dindin Mahfuz. Jadi udah berarti 4 jilid, tinggal 26 lagi ya. Tinggal 26 jilid lagi yang harus disusun. Insya Allah. Nah, saya memandang bagus karena tafsir ini bisa dikatakan uraiannya itu ada lengkap. Di pustakaan pribadi saya hitung tidak kurang 30 judul ya kitab tafsir bahasa Arab itu. Semuanya ada 6 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Urdu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Itu karena saya dokter bidang tafsir hadis, jadi kita koleksi tafsir-tafsir Al-Quran itu. Dari bahasa Arab itu dari mulai 1 jilid seperti tafsir Al-Jalalain itu kan 1 jilid sampai yang 30 jilid seperti tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur. Ada yang 22 jilid karya tafsir Al-Jami'ul Bayan Al-Jami'lah Kamil Quran karya Al-Qurtubi, itu 22 jilid. Jadi ada yang 1 jilid, ada yang 10, 12, ada yang 20, ada yang 22, ada yang 30. Nah, dari sekian tafsir yang ada itu tidak semua metodologinya sama, akan tapi kalau Sofal Tafasir ini ya ada istilahnya tasmiyah mengenai penamaan surah di awalnya. Sebabnya dinamai surah Al-Fatihah apa, karena sebabnya dinamai surah Al-Baqarah apa, sebabnya dinamai surah Al-Imran apa, dan seterusnya ada tasmiyahnya. Kemudian ada istilahnya baina yaday surah, kandungan suratnya apa. Kemudian ada namanya sababun nuzul juga disebut ya. Kemudian tafsir, kemudian al-lughah. Bahkan ada seperti pada halaman 28 itu ya, di sini ada al-fawaid mengenai faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat Quran. Bahkan ada di bawahnya juga al-munasabah. Ada korelasi, penjelasan korelasi hubungan antar ayat. Kenapa Allah setelah ayat ini menyambungnya dengan ayat ini? Ini apa filosofinya? Apa hikmah? Jadi dibandingkan dengan tafsir Jalalain karya Imam Mahali dan As-Suyuti, dibandingkan tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau tafsir yang lainnya ya, saya punya tafsir Fizil Quran, tafsir Al-Marogi, tafsir As-Sawi, ada tafsir Al-Baydawi, bahkan ada tafsir yang namanya Ruhul Ma'ani, ada Ruhul Bayan 10 jilid 10 jilid. Ada Bahrul Muhit, Bahrul Ulum. Ini ternyata tafsir ini lebih lengkap, uraiannya itu lebih istilah rinci dibandingkan tafsir yang lain. Bahkan ada tafsir kayak tafsir Jalalain itu yang enggak jelas mana titik komanya ya, sehingga rapat itu menjadi agak berat untuk dibaca. Nah, kalau ini agak renggang-renggang, apalagi kertasnya putih ya, jadi enggak terlalu capek untuk dilihat. Apalagi jamaahnya di sini bukan anak muda semua ya. Bukan anak muda semua, sehingga kalau tulisannya terlalu rapat itu kayaknya berat.
emak-emak milenial ini insyaallah. Ya, masih muda-muda. Belum ada lagi namanya Ibu Hajah Mutiarsih itu ya, Ibu Hajah Mutiarsih lebih ini lagi ya. Sekarang masih sehat kan beliau. Ya, nanti tips salam mudah-mudahan bisa hadir lagi ya. Selain olahraga terus tapi hadir juga. Ya, kita lanjutkan. Waktunya udah habis ini. Ya, mungkin kita lanjutkan dikit kesimpulannya aja. Dari tafsir Al-Quran yang kita bahas pada hari ini adalah teguran Allah kepada kaum Bani Israel yang banyak maksiat kepada Allah. Sami'na wa asaina, bukannya wa sami'na wa ata'na, kami dengar dan mentaati, tapi wa asaina kami durhaka. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diancam akan diangkat yang namanya Jabal Tursina, Gunung Tursina di atas kepala. Rupanya mereka ketakutan ya, karena khawatir gunung itu diangkat, akhirnya ditimpakan bisa pada penghek semua ya. Sambil dikatakan huzu ma atainakum biquwah. Ambillah apa yang telah kami berikan dengan kuat, dengan mantap ya. Wasma'u, dengarkan, tapi mereka rupanya sami'na wa aswaina wa usyribu fi qulubihimul ijla ya. Jadi rupanya hati mereka itu sudah begitu lengket sekali rasa cintanya kepada menyembah anak sapi, sehingga istilahnya susah diongget-ongget lagi karena kecintaannya sudah lengket yang luar biasa tadi. Jadi susah lupanya ya. Susah hilangnya karena begitu lengketnya rasa hubnya. Bahkan kadang-kadang hub sukaro, cintanya sampai kayak orang mabuk yang tergila-gila. Itu karena luar biasa lengketnya. Maka di sini oleh Allah ditegur, kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah siapa? Ya. Silakan. Ibu siapa ini kena masker jadi nggak kelihatan ya. Anak bungsu. Ya. Baru. Jadi oleh Allah ditegur bahwa enggak pantas mengatakan beriman hanya kalau dia menyembahnya kepada anak sapi. Lastum bimu'minin li'annal iman la yamru bi ibratil ijli. Kalian tidak pantas mengaku orang yang beriman ya, karena keimanan tidak mungkin menyuruh orang menyembah kepada anak sapi. Intinya seperti itu. Jadi pengakuan mereka beriman itu omong kosong, karena justru yang disembah bukan Allah tapi anak sapi. Dan tidak mungkin orang yang beriman imannya itu menyuruh menyembah anak sapi, pasti bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti ayat berikutnya, kul in kanat lakumud darul akhirah. Bapak dan Ibu yang terhormat, terutama yang baru datang karena mungkin macet ya. Oh, dari pasar. Oh ya, ya karena mungkin ada halangan, jadi beliau agak lambat. Kita doakan mudah-mudahan langkahnya yang positif dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Senin yang akan datang kita nggak ada kendala, bisa dari awal bisa hadir semua insya Allah. Sebelum diakhiri dengan doa, mungkin di antara bapak atau saudara atau ibu ada hal yang dianggap penting untuk kita muzakarah. Ibu Ustazah Hajah Ruqayyah dulu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan mengenai satu hadis yang mana di sini dijelaskan Mu'adz bin Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
syarbati midjalin au syarbati asalin au kayyatin minna. Yang saya tanyakan au kayyatin minna, apa itu maksudnya au kayyatin minna? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ketiga itu au kayatin. Ada lanjutannya wa ana anta umati anil kain. Yang dikayatin. Ya. Baik, ada satu lagi dari Cacep barangkali atau Said yang ingin bertanya. Enggak? Belum ada. Silakan Ibu siapa namanya? Yati. Siti Aminah. Silakan Ibu Haja Siti Aminah. Mengeluarkan zakat boleh setiap bulan setiap uang itu dapat, misalnya umpamanya dagang dapat uangnya berapa gitu hitungannya, dari modal itu bisa setiap bulan dikeluarkan, atau misalnya dia punya kontrakan setiap dia dapat uang dikeluarkan. Kalau saya tahu, atau harus nanti hawalnya yang harus dibayar. Kalau setiap dapat uang itu boleh nggak? Baik, ada dua pertanyaan ini ya. Ibu nggak ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin satu lagi dari Ibu Ustazah Hasanah. Silahkan. Di halaman halaman berapa Bu Haja? Halaman 28. Halaman 28 di al-ula al-atfu fi qoulihi. Dari al-fawaidu. Al-kitab wal furqan wa min babi atfil sifat ba'duha ala ba'din. Lan al-kitab huwa taurah wal furqan huwa taurah aidon. Baik, ada 3 pertanyaan yang bagus-bagus, penting-penting. Wal atfu tadi ya. Al atfu. Bapak dan Ibu, khususnya Ibu Ustazah Hajah Ruqayyah yang saya hormati, mengenai masalah tadi mengenai obat-obatan atau katakanlah penawar ya, au kayatin minanar, saya suka mendengarkan juga ada radio Rasil. Kalau di mobil itu suka nyetel ya, AM 720. Ada dulu dia namanya radio Rasil, dan di dalam radio Rasil itu ada program tentang kesehatan sesuai dengan herbal nabawi ya istilahnya. Nah, di dalam penjelasan keadaan kesehatan itu ada disebutkan dengan alkai. Jadi menggunakan alkai. Cuma katanya alkai ini sekarang jarang digunakan ya, karena ada semacam alat gitu ya, tapi ada apinya. Dan ini akan mungkin kalau kurang ahlinya akan menjadi bahaya gitu. Karena ada hubungan alkai ini minanar kan tadi ujungnya. Minar dari api. Jadi ada apinya. Dan ini tidak semua orang bisa menggunakan. Itu yang paling besar, paling banyak itu kan al-hijamah ya, bekam itu, atau al-pasdu ya. Kalau bekam dari kepala, pasdu dari biasanya dari tangan dikeluarin darah. Nah, kalau kai itu ada semacam alat tertentu tapi mengandung api. Nah, itu yang jarang, saya sendiri belum tahu prakteknya bagaimana.
tapi ada gitu, pernah ada dalam pengobatan. Kita lanjutkan kepada masalah bayar zakat. Di dalam kitab Ahkamus Zakah ya, saya punya kitab khusus kaitan dengan zakat ini. Selain masalah zakat ini dibahas dalam ilmu fikih, artinya ada di dalam kitab At-Takrib, Goyah wa Takrib yang kita kaji fikihnya di sini. Ada di dalam kitab Fathul Qorib. Kalau At-Takrib karya Abu Syuja Al-Asfahani, ada lagi Fathul Qorib karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, ada dalam kitab Kifayatul Ahyar karya Taqiyuddin Ad-Dimashqi, ada dalam kitab Nihayatuz Zen karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Khatib Asy-Syarbini, ada di dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Syamsuddin Ar-Romli, ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, bahkan di Al-Majmu' Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi, dan di Muhazzabnya karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ya, itu nama kitab-kitab. Alhamdulillah itu hafal, karena hampir setiap hari di perpustakaan saya lebih dari 25 judul kitab fikih. Ada yang 1 jilid, ada yang sampai 12 jilid seperti Al-Majmu' dengan takmilahnya. Jadi menjadi hafal kitabnya juga nama-namanya ya. Mudah-mudahan dibaca juga, karena setiap kita nulis sebagai referensi, sekarang sedang menulis mengenai merawat jenazah menurut pandangan ya, berdasarkan hadis Nabi dan fatwa ulama, itu sudah 230 halaman, dan insya Allah bulan ini selesai. Dan ternyata referensinya saya hitung tidak kurang 50 kitab untuk membahas satu buku saja. Sebelumnya sudah masalah kupas, masalah talqin mayat dengan 40 pertanyaannya, itu juga sudah tuntas ditulis. Tidak kurang 30 kitab referensinya. Itu untuk masalah talqin ya. Ini ada hubungan dengan mayat ini. Jadi kita bahas. Itu artinya kitab-kitab tadi menjadi referensi, sehingga saya hafal nama-namanya juga pengarang-pengarang. Dan kira-kira ada di jilid berapa ya penjelasan-penjelasannya. Itu baru isinya tafsir dan fikih, belum lagi kitab masalah hadis ya, karena 12 pak ilmu itu ada semua ya. Kan syarat jadi kiai itu, yang benar-benar kiai harus menguasai nahwu, shoroh, fikih, usul fikih, hadis, mullah hadis, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ditambah ilmu balaghah, ma'ani, bayan, mantik, faraid, falak, ilmu lughah, ilmu tarikh, itu semuanya harus. Belum ada kiai ini. Itu persyaratan untuk kiai. Ya baru, jangan sampai hanya baru tahu 2-3 ilmu sudah panggil Ustadz Kiai. Ini nih kayaknya agak murah, tapi ya. Ya, karena kan yang iya kadang-kadang cuman masuk ke NU jadi kiai. Asal masuk NU udah kiai aja udah. Ini kayaknya murah sekali. Iya. Ustaz memimpin tahlil, Pak Ustaz. Tuh. Asal, itu kan masalah penting-penting. Jadi luar biasa. Kadang-kadang saya suka ini juga bertanya-tanya. Dari tentunya ilman wa akhlakon. Itu harus diperhatikan. Kita lanjutkan pertanyaan tadi ya, kaitan dengan masalah kitab. Jadi selain di dalam kitab-kitab fikih bab zakat ini ada, tapi ada yang saya khusus gitu, ada kitab zakat khusus yang judulnya Fiqhuz Zakah. Fiqhuz Zakah 2 jilid tebal karya Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi namanya ya. Itu nama kitabnya Fiqhuz Zakah. Selain ada juga punya kitab waktu saya jalan-jalan di Tanah Suci, ada kitab namanya Masharifuz Zakah fi Syariatil Islamiyah karya Syekh Abdullah Jarullah.
itu juga mengenai masalah zakat. Kemudian di dalam kitab fikih zakat itu dikatakan bahwa ya kewajiban zakat itu ada dua hal, yakni yang pertama nisab, yang kedua harus ya haul. Haul itu sudah ya 1 tahun. Namun di dalam kitab itu dikatakan ya juzu takjiluz zakah. Jadi ya boleh saja mempercepat ya pengeluaran zakat. Kalau memang mau didahulukan itu ya juz, itu artinya boleh. Kenapa? Karena mungkin khawatir kalau ditunda-tunda nanti ya kita nggak tahu, ya umur juga nggak tahu, maka hanya sifatnya boleh kalau memang mau ya percepat gitu. Boleh nggak nunggu hawalnya? Apa? Nggak harus nunggu hawalnya. Ya, jadi enggak sampai nunggu hawal juga, artinya boleh untuk kita mendahulukan takjil namanya ya. Itu ada di dalam kitab Fiqh Zakah keterangannya. Kemudian yang ketiga mengenai masalah al-ula al-atfu bi qoulihi al-kitab wal furqan. Ibu coba diperhatikan, terutama yang nanya tadi, ini ada sedikit berat ya, karena masalah nahwu shorof. Ya, al-atfu ini kan atop, ini ada hubungan dengan ilmu nahwu ya. Jadi tolong konsentrasi mendengarkannya, karena enggak mudah ya untuk dicerna. Apalagi ini nyangkut masalah al-atfu, atof. Jadi atof itu artinya penghubung ya, yang sesuatu yang menghubungkan, yang biasanya diartikan dengan dan. Nah, di antara huruf atof yang 10 itu adalah wawu. Misalnya contoh yang lain, jaa Zaidun wa Amrun. Jaa telah datang, Zaidun si Zaid, wa Amrun dan Amar. Kalau wa Umar dan Umar ya. Kalau Amr itu ya Amr. Nah, ini ya, dalam ilmu nahwu dikatakan wa Amrun itu wawunya itu huruf atof, huruf penghubung. Disebutnya Amr ini atof, sementara Zaidnya maktuf. Ya, artinya yang dihubungkan kepada Zaid, berarti sama-sama datang. Jaa Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan si Amar. Berarti si Amar juga sama dengan si Zaid, sama-sama datang. Itu namanya wawunya itu atof. Ya, di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik saya masih ingat ya, hafal saya 1975, sekarang udah 2022. Itu di dalam bab atof itu ada yang berbunyi bahwa talin biwawin mutbiin atbin nasakkah sus biwudin wasanain mansodak ya, talin biwawin mutbiin atbin nasak kahsus biwudin wasanain mansodak. Jadi usus biwadin wasanain. Nah, ini kata-kata wasanain ini sama dengan diatopkan pada lafaz wud. Itu jadi ini sebutnya atop dengan maktuf. Nah, kembali kepada kitab yang ada. Coba perhatikan ini ilmu ya. Al-fawaid kan beberapa faedah. Al-ula, faedah yang pertama, al-atfu fi qoulihi al-kitab wal furqan. Atop dalam firman Allah al-kitab dan al-furqan. Kan di sini ada wawu nih, setelah al-kitab kemudian wal furqan. Ini diselingi dengan huruf atop wawu. Seolah-olah bagi orang yang kurang paham ilmu nahwu shorof, seolah-olah Nabi Musa ini diberi dua kitab. Yang pertama Alkitab, yang kedua namanya Al-Furqan. Seolah-olah kan gitu. Kan ayatnya bunyinya, coba kita lihat supaya lebih jelas lagi. Yang ada Alkitab wal Furqannya di surah Al-Baqarah ayat 53. Coba dibuka halaman 27 supaya lebih jelas penerangkannya. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
Dan ingatlah, ataina kami telah memberi Musa kepada Musa al-kitaba, kitab suci, wal furqona, dan furqon, la'allakum tahdadun, supaya kalian mendapat hidayah. Seolah-olah antara kitab dan furqon itu beda dengan adanya wa. Seperti misalnya ja'a Zaidun wa Amrun, kan Zaid dengan si Amr orangnya beda. Nah di sini yang jadi penjelasan dalam tafsir ini, kenapa atau apa misalnya manfaat atau hikmah kok ada wa setelah al-kitaba sebelum al-furqona. Nah maka oleh pengarangnya Syekh Ali As-Sabuni di sini dijelaskan firman Allah al-kitab wal furqona huwa min babi atfis sifat ya ba'diha ala ba'din. Sebenarnya kata wal furqan ini, kitab wal furqan, dari ya penjelasan mengenai atap sifat sebagiannya kepada sebagian yang lain. Maksudnya ini sebagai penjelas daripada lafaz alkitab ini. Seolah-olah wa iz ataina Musa kitaba, dan kami telah memberi kepada Musa alkitab, kitab suci, wal furqana, dan kitab sucinya itu sebagai pemisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Begitu. Jadi bukan artinya dua macam. Alkitab juga, Al-Furqan juga, kan kita enggak mengenal. Nabi Musa diberi kitab Al-Furqan. Justru Al-Furqan ini justru ada salah satu nama Al-Qur'an. Kan ada surah namanya Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana liyakuna li 'abdihi nazir. Jadi Furqan ini justru salah satu nama Al-Quran, bukan nama Taurat. Nah, kenapa misalnya digandeng antara kitab wal Furqan? Ya ini merupakan atap sifat sebagian atas sebagian yang lain. Kita lanjutkan dulu penjelasan pengarangnya. Li'annal kitaba huwa Taurah wal Furqan huwa Taurah aidon. Li'annal kitaba, karena pengertian kitab suci di sini huwa Taurat, dia itu sebenarnya Taurat. Wal Furqan, dan Furqan itu sendiri huwa Tauratu aidon, Taurat juga. Jadi antara kitab itu dengan Furqan itu sama-sama juga, sama-sama Tauratnya. Kitab itu terjemahannya Taurat. Taurat. Tuh, Furqan juga, Taurat juga. Nah, kemudian kita lanjutkan dikit lagi, wa husnul atfi, dan bagusnya ada hubungan menggunakan atop tadi, likauni maknahu, karena keadaan maknanya itu annahu, bahwasanya Allah atahu telah memberi kepada Nabi Musa jami'an, yang menghimpun baina kaunihi kitaban munazzalan, antara keadaannya sebagai kitab suci yang diturunkan, wa furqanan, dan sebagai pemisah, pembeda, yufariku bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kesimpulannya bahwa firman Allah al-kitab wal furqana ini, waw ini sebagai hanya memperjelas kepada makna kitab tadi. Karena makna kitab Taurat, makna Furqan Taurat. Kitab artinya kitab suci yang memang diwahyukan oleh kepada Musa. Furqan ini memperjelas, isinya itu adalah pemisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, ada di dalam kitab Taurat. Itu yang dimaksud dengan atof tadi menggunakan wal furqana. Udah paham Ibu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah ilmu nih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa uang zakat itu diwajibkan bayarnya ke Basnas atau boleh ke sahabat atau ya yang orang yang tidak mampu lah, bisa kita terdekat. Ya. Jadi mengenai masalah pentasrupan zakat, ya, yang penting harus ke asnaf samaniyah, ke kelompok yang 8 itu. Surah At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa 'amil 'alaiha, dan seterusnya.
yang penting ada ke salah satu yang 8 tadi, apakah melalui Basnas atau misalnya ke kerabat tadi. Kalau saya melihat melihat kaitan dengan maslahat, lebih maslahat mana. Kalau misalnya lebih maslahat melalui Basnas dan kita percaya pengurusnya orang-orang amanah, ya mungkin lebih baik ke Basnas. Lebih baiknya kenapa? Karena dari Basnas itu akan ada pemerataan kepada masyarakat yang kurang mampu, kan biasanya didata gitu. Nah, sementara kalau misalnya dibolehkan ke masing-masing orang tertentu, ada kemungkinan yang satu dapat banyak sementara yang lain menjadi nggak dapat. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Kalau misalnya kita percaya bahwa memang Basnas ini bagus, pengelolaannya penuh amanah, kita sendiri misalnya tidak tahu ada kerabat kita yang sedang perlu, itu mungkin lebih bagus. Tapi kalau misalnya dalam satu saat ketika di Basnas kita kurang percaya, karena pengelolaan juga nggak kenal dan sebagainya. Nah, sementara ada kaum kerabat kita ternyata masih, artinya ekonominya sangat lemah, yang memerlukan, ya, nah itu kan berarti maslahatnya lebih maka kita serahkan kepada kerabat. Jadi lihat kondisi lah ini. Ya, sama-sama Bapak Ibu yang terhormat, karena sudah lewat waktunya, insya Allah Senin yang akan datang kita akan belajar lagi ya untuk kajian ilmu ya hadis. Yang perlu kitab tafsir dan hadis, insya Allah kami akan ya siapkan juga tauhid dan fikihnya, insya Allah. Kita akhiri dengan Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ahna wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum diakhiri dengan salam, mungkin tidak salahnya kalau saya informasikan bahwa insya Allah pengajian ini ya bulan Juni kita inginnya istiqomah setiap Senin ya. Karena ya, rupanya bulan Juli nanti saya nggak ada di Indonesia ya. Ya, jadi tanggal 3 Juli insya Allah tadi sudah ya, artinya oleh NRA sudah dicantumkan ya. Masya Allah, terima kasih, jazakumullah Allah, bahwa saya termasuk yang membimbing lagi untuk ibadah haji ke Tanah Suci. Berangkat tanggal 3 Juli, pulang tanggal 29 Juli itu. Nah, betulan juga yang biasanya suka menggantikan kalau saya nggak ada, Pak Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA, Sekum, Sekretaris Umum, rupanya dengan istrinya berangkat juga. Ya, cuman beliau bedanya beliau reguler dan katanya sudah daftar di tahun 2012, baru terangkat sekarang dengan istri. Gitu. Kalau saya ONH plus ya, artinya enggak nunggu-nunggu waktu ya, berangkatnya juga enggak pakai mikir-mikir biaya, tapi ya biayain ya. Karena mungkin karena ilmu saya diminta jadi mufti manasik juga. Tadi pagi saya dari Kartika Hospital
yang ada di Pulau Mas Jakarta Timur rupanya disuruh ya check up berkaitan dengan kesehatan. Jadi semua ustadz yang mau berangkat nanti ya di check up semuanya kesehatan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa istilahnya ibadah haji lagi, dan saya doakan yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, jadi sebelum mungkin tawakuf dulu ya, karena saya enggak ada, sekretaris umumnya enggak ada. Itu bulan Juli, makanya bulan Juni insya Allah masih ada. Jadi masih ada 3 kali lagi ya, ilmu hadis, ilmu tauhid, dan ilmu fikih. Ya, insya Allah ketemu lagi setelah bulan Agustus nih, setelah Idul Adha ya, insya Allah. Mudah-mudahan doa dari semuanya kita berkah. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.